ya. Jadi termasuk taruhannya bisa berbentuk olahraga, bisa berbentuk poker online, kasino virtual, dan online internet. Maka kita harus tahu bagaimana tuh permainan atau aplikasi apa yang ternyata dapat menjerumuskan kamu bahwa itu adalah termasuk judi online. Ya, coba kenapa begitu? Karena biasanya judi online itu dirancang untuk menguntungkan bandar. Justru pemainnya malah jadi rugi, nggak bakal untung, rugi, bandar yang untung. Maka caranya gimana? Pasti awalnya kamu dikasih iming-iming, pertama pasti menang, bener nggak? Menang biar kamu tertarik, menang lagi. Tapi setelah itu kamu akan dijerumuskan. Karena pelan-pelan awalnya menang, lama-lama akhirnya kalah. Akhirnya ada nggak orang yang suka main judi jadi kaya? Ada nggak orang main judi kaya? Yang ada, yang sedekah, yang bisa kaya justru sedekah. Yang bisa kaya justru sedekah. Judi nggak bakal bisa orang jadi kaya atau beruntung. Malah akhirnya bahkan bisa menyesatkan dan menyengsarakan orang yang bermain judi. Ya, maka diharapkan hati-hati anak-anakku semua. Nah, gimana nih ciri-ciri orang yang suka main judi online? Sekarang coba kita lihat. Tanda awalnya ya, tanda awal dia mulai ketergantungan judi. Satu, kalau melihat temen kamu, wah kayaknya bener-bener udah ketergantungan judi online nih. Satu, asik bermain judi dan terobsesi untuk menang. Orangnya serius, nggak bisa ninggalin HP. Sehari-hari yang diprototin HP mulu. Ada nggak begitu? Ya, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, sulit mengontrol diri karena sudah kecanduan. Maka dia nggak bisa jauh-jauh dari HP. Maka dia pengen tertarik untuk tenang. Ternyata dengan itu menjadi awal kamu bisa bermain judo. Ya, kalau nggak grup-grup yang agak aneh-aneh, yang sehubungan misalnya kamu mendapatkan gift atau mendapatkan uang gara-gara cuma klik ini, itu awal. Ya awal kamu hindari, jangan digubris. Kamu keluar dari grup itu, ya, karena itu bisa menjadi langkah awal kamu mulai bermain judo. Ya, yang tadi Ibu sebutkan bahwa dengan bermain judo itu kamu bisa dikenai hukuman pidana maksimal yang tadi sampai 10 tahun. Oleh karena itu, di sini regulasi ini mencakup pembatasan iklan judi yang sering kita temui di situs-situs tidak resmi dan penerapan mekanisme yang juga untuk mencegah akses situs tersebut. Ya. Pasal 303 ayat 1 bunyinya, kalaupun kau kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMPN 271 Ibu Eti Tribudi SM SPD, yang saya hormati Wakil Bidang Kesiswaan dan Humas Bapak Beni Chandra Pakpahan, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bapak dari orang tua peserta didik SMPN 271 yang insya Allah mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan kita di pagi hari ini melalui media Zoom meeting. Untuk kegiatan kali ini adalah sosialisasi tentang antisipasi judi online di kalangan pelajar. Jadi mudah-mudahan untuk kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun susunannya adalah pembukaan, yang kedua nanti langsung sosialisasi yang akan nanti disampaikan langsung oleh kepala sekolah kita SMP 271, dan yang terakhir adalah mungkin tanya dan jawab. Untuk berikutnya, sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Untuk yang beragama Islam, untuk yang beragama di luar Islam, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya marilah langsung kita dengarkan pengarahan dan sosialisasi tentang antisipasi dari judi online di kalangan pelajar yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Sekolah kita SMPN 271 yaitu Ibu Eti Tribudi SM. Kepada beliau saya persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Haja Namiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 271 Jakarta, Ibu Haja Namiro, selaku Wakil Sarana Prasarana dan Administrasi, dan Pak Beni Chandra Pak Pahan, Wakil Kesiswaan dan Kehumasan, dan yang saya hormati Ibu Bapak Orang Tua Peserta Didik SMP Negeri 271 Jakarta. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan nikmat sehat, ya, dimurahkan rezekinya, kan rezeki yang barokah, umur yang barokah, sehingga kita bisa mendampingi putra-putri ibu bapak dengan baik, dengan maksimal, sehingga bisa tercapai apa yang dicita-citakan oleh ibu bapak maupun putra-putri kita. Ibu Bapak, sesuai dengan instruksi PJ Gubernur, ya, karena begitu maraknya judi online, ya, yang akibatnya begitu fatal, ya, di sini, makanya kami akan menyampaikan sosialisasi judi online, ya. Kenapa kita harus menyampaikannya? Karena atau di usia remaja itu sudah terindikasi dengan adanya judi online. Awalnya begini, awalnya pernah diajak main judi online, ya. Biasanya teman-temannya, ya, teman dekatnya, ya. Nah, ayo ikutan main gacor nih, katanya gitu. Gacor nih. Nah, kalau sudah seperti itu kan ada semangatnya nih. Kemarin gue habis menang banyak nih, ya. Atau juga nggak asik banget, nggak ikutan mainan. Nah, ini ajakan-ajakan dari teman-temannya, biasanya seperti itu ajakannya, ya. Dan apalagi gini, nggak asik banget nih, nggak ikut mainan, biasanya seperti itu nih. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih judi online itu, ya. Judi online adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara online. Judi online termasuk taruhan olahraga, poker online, kasino virtual, dan lotre internet. Ya, ini penting banget untuk paham bahwa kemungkinan menang itu nyaris nol, ya. Ini nol besar, ini benar-benar kemungkinan menang itu biasanya nol, gitu. Kenapa begitu? Karena sistem judi online dirancang untuk menguntungkan bandar, bukan pemain. Nah, ini nih perlu dipahami. Algoritma rumit di balik permainan itu memastikan bahwa dalam jangka panjang pemain pasti kalah. Mungkin ada yang beruntung menang sekali, 2 kali. Tapi itu cuma umpan, ya, supaya terus main dan akhirnya kehilangan
lebih banyak lagi. Nah, ini trik-trik daripada sistem judi online yang dirancang. Ya, nggak mungkin lah bandarnya rugi ya dengan banyak pemain lalu banyak yang menang, nggak mungkin ya. Nah, banyak kisah sedih dan tragis tentang orang yang kehilangan segalanya gara-gara judi online. Bukan cuma uang, tetapi keluarga, pekerjaan, bahkan kesehatan mental. Banyak orang yang kadang bunuh diri gara-gara judi online. Atau banyak yang cerai gara-gara judi online. Gini ya. Jadi cerita-cerita ini harus keras buat siapapun yang mikir mau coba-coba. Kita semua perlu lebih kritis sama tawaran-tawaran yang kedengarannya terlalu bagus. Jadi mending simpan uangnya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan pasti. Ya, hidup ini sudah susah tanpa harus ditambah masalah gara-gara judi online gitu ya, Ibu Bapak ya. Next. Tanda-tanda awal ketergantungan judi di sini yang pertama nih, keasikan berjudi, terobsesi untuk menang. Jadi ini asik dengan judi karena terobsesi untuk menang. Yang berikutnya kesulitan mengontrol diri karena kecanduan judi. Ya. Karena sudah asik, akhirnya sulit untuk mengontrol dirinya. Nah, berikutnya tetap berjudi padahal tahu konsekuensinya. Ini bahaya nih, sudah tahu konsekuensinya tetapi tetap berjudi. Ya, berjudi untuk menghindari masalah. Padahal bukan menghindari, tapi menambah masalah nih ya. Menarik diri dari aktivitas sosial. Atau mungkin menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Kadang-kadang mengambil barang orang lain, mencuri, ya, pemalakan dan sebagainya. Ini harus kita waspadai. Meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Nah, ini padahal tujuannya untuk memperbaiki ekonomi keluarga, tetapi dimanfaatkan untuk berjudi online. Ini harus perlu Ibu Bapak pantau putra-putrinya, hati-hati karena pelajar terindikasi adanya pelajar mengikuti judi online. Ini juga berlaku untuk Ibu Bapak semuanya sebagai orang tua murid ya. Jangan gue juga judi online nih orang tuanya nih ya. Begitu ya. Jangan sampai ya Ibu Bapak nanti akan merugikan kita semua. Nah, ini keasikan berjudi. Kenapa ini termasuk di dalam pengaruh judi online? Termasuk dari dalam tanda-tanda awal ketergantungan judi. Ya. Nah, ini coba-coba. Nah, karena namanya coba-coba, tapi ternyata dikasih kalah sama bandarnya. Bikin sifat ini muncul, adanya rasa nggak terima kekalahan. Bikin para penjudi getol, mencoba sampai terobsesi untuk menang, ngalahin bandar. Ya, misalnya penasaran nih, ya, yang pertama kalah, penasaran, masa gue nggak bisa. Nah, ini dilanjut lagi. Ya, yang kedua, kesulitan mengontrol diri karena kecanduan judi. Saking asiknya berjudi nih, mereka nggak sadar bahwa obsesi mereka membuat semua jadi lepas kontrol. Tidak tahu kapan harus berhenti, tidak takut konsekuensi, bahkan sampai emosi ke orang terdekat. Nih ya, kalau sudah kecanduan nih nggak peduli. Ini siapa? Ya, kadang nggak peduli istrinya, ya, lupa suaminya, ya, lupa sahabat, lupa teman dan sebagainya. Nah, tetap berjudi padahal tahu konsekuensinya. Ya, ini udah jelas nih, walaupun sudah jelas ada hukum, finansial dan resiko lainnya, tapi orang yang kecanduan nggak akan berhenti judi.
ya namanya sudah kecanduan ya. Kalau kecanduan tuh sulit untuk dihentikan, kecuali kalau sudah bangkrut ya, udah nggak punya uang, nggak punya ini, jadi gembel. Nah itu baru nih ya menyadari. Berikutnya berjudi untuk menghindari masalah. Ini namanya gali lubang, tutup lubang ya. Moto utama pada penjudi, rugi bukan berarti mereka selesai berjudi dan cari cara lain untuk bisa menutupi kerugian mereka. Tetapi para pencandu berpikir tetap berjudi bisa menghindari masalah mereka. Dianggapnya keberuntungan ya Ibu Bapak. Keberuntungan dia ya. Padahal dengan berjudi ini ya tidak bisa menutupi masalah ya. Ngutang sampai pinjam buat berjudi, tetapi hanya menambah masalah, hutangnya menambah banyak. Menarik diri dari aktivitas sosial, berkali-kali rugi, bikin penjudi minder dan depresi. Efek psikis seperti inferior ini mempengaruhi aktivitas sosial mereka. Lebih memilih untuk mengurung diri sambil terus berjudi dan bahkan berkubang dalam rasa putus asa. Cari dukungan pada teman dan saudara untuk keluar dari jerat candu judi online-nya. Menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Kalau nekat, mereka mampu untuk melakukan tindak kriminal seperti mencuri, memalak, menjamret, dan lainnya dari teman, saudara, bahkan kantor tempat mereka bekerja, hanya untuk bisa kembali depo. Hal ini sangat wajar apabila pada para pecandu yang sudah putus asa. Ya, ini banyak nih seperti ini ya, Ibu Bapak semua ya. Berikutnya, meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Ya, kalau belum nekat, mereka memberanikan diri menjadi beban finansial bagi teman dan saudaranya. Ya, minjam uang tujuannya untuk memperbaiki kondisi keuangan, tapi digunakan untuk berjudi. Belum tentu mereka menang. Ya, menang sekali biasanya untuk memancing. Ya, memancing biar ketagihan, supaya ketagihan, penasaran. Ya, dapatnya sedikit, lalu penasaran, nambah judi lagi. Akhirnya duitnya sampai habis. Mengapa judi online itu berbahaya? Ya. Judi online memang lagi ngetren banget, tapi tren yang negatif. Gampang diakses, gede, bikin banyak orang pengen coba, tapi hati-hati, di balik itu semua ada bahaya yang mengerikan. Ya, secara sosial bisa bikin hubungan sama keluarga dan teman berantakan. Bayangin aja, kalau lagi kumpul keluarga malah sibuk main judi di HP. Belum lagi sampai bohong-bohong gara-gara menyembunyikan kebiasaan judi online. Ini hati-hati Ibu Bapak ya. Kalau para suaminya nih lagi asik dengan HP diintip. Anak-anaknya kalau lagi asik main HP diintip, main apa? Ya, kalau perlu dicek, HP-nya dicek, dikontrol ya. Nah, yang paling serem itu dampak ekonominya. Banyak yang udah kelihatan duit nggak tanggung-tanggung. Ya, ada yang sampai jual rumah, mobil, bahkan nekat minjem sana sini. Ujung-ujungnya bukannya kaya, malah tambah miskin. Nah, di sini nih, yuk kita bahas lagi lebih detail ya untuk dampak judi online-nya. Next, Pak. Nih, kerugian finansial. Ya, tentu kerugian finansial. Ya, gangguan mental, lalu gangguan kesehatan fisik, hubungan sosial memburuk, kualitas pendidik dan pekerjaan menurun, masalah hukum,
Belum juga resiko keamanan data. Apa yang dimaksud dengan kerugian finansial? Ya, kecanduan judi online bikin orang ngabisin uang banyak. Waktu kalah mereka berpikir bahwa itu adalah kemenangan yang tertunda, ya. Jadinya malah tambah rugi, hilang tabungan dan harta benda bahkan ngutang, nih ya. Ini kerugiannya ya. Gangguan kesehatan mental. Nah, ini gangguan mental juga. Ketagihan judi online bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, kecemasan. Nah, rasa putus asa akibat terjebak dalam lingkaran judi yang sulit dihentikan dapat merusak kualitas hidup seseorang. Ya. Yang ketiga, gangguan fisik, kesehatan fisik. Orang yang bermain judi online cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik seperti kelelahan, penurunan sistem kekebalan tubuh, bahkan stres kronis yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Ya, hati-hati ya, kita coba dampingi putra-putrinya ya, Ibu Bapak. Putra-putrinya kalau malam itu ya dikontrol ya, kalau sudah jam 10 disuruh tidur gitu. Soalnya biasanya online-nya malam. Hubungan sosial memburuk. Teman, keluarga, pasangan mungkin merasa risih dengan perilaku penjudi yang selalu fokus berjudi. Yang pastinya bisa menyebabkan konflik dalam hubungan hingga memicu perpisahan. Nah, kenapa judi itu dilarang ya seperti itu? Efeknya yang luar biasa. Ya, hubungan sosialnya memburuk gitu ya. Itu yang berbahaya sampai memicu kepada perpisahan. Ya, seperti saya katakan tadi. Karena ekonominya nggak berjalan lancar, makanya sampai dengan ke perpisahan. Kualitas pendidikan dan pekerjaan menurun. Konsentrasi yang menurun, banyak terjadi absen, dan kurangnya produktivitas menjadi hal terjadi akibat kecanduan judi online. Masalah hukum, ya kita semua tahu bahwa judi online ilegal di Indonesia. Seseorang yang terlibat judi online bisa kena masalah hukum dan harus menghadapi denda, tuntutan hukum atau konsekuensi hukum serius lainnya. Ya. Berikutnya, resiko keamanan data. Situs judi online sering meminta informasi pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan nomor rekening bank. Jika situs ini diretas, maka data pribadi pemain judi online bisa disalahgunakan seperti pencurian identitas, penipuan, dan atau kegiatan kriminal lainnya. Ya, karena datanya sudah masuk database, diretas, bisa diretas ya Ibu Bapak, hati-hati. Yuk, next. Nah, ini regulasi pemerintah. Ya, pemerintah sampai detik ini terus memperketat pengawasan terhadap situs dan konten judi online. Regulasi ini mencakup pembatasan iklan judi yang sering ditemui di situs-situs tidak resmi dan penerapan mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah akses di situs-situs tersebut. Undang-Undang ITE melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur perjudian secara online, termasuk judi online, iklan judi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak secara khusus mengatur judi online, beberapa pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan perjudian secara umum. Penting untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan menghindari akses ke situs-situs judi yang tidak sah. Berikutnya, nah ini undang-undangnya KUHP pasal 303, 303 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau
pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Barang siapa tanpa mendapat izin, ya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Ya, ini menawarkan, hanya menawarkan. Pasal KUHP pasal 303 ayat 1. Ya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Ini ya, ini kena pasal 303 ayat 1. Diancam penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Next, Kak. Pasal 303 BIS ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Ini barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang dia dapat dengan melanggar ketentuan pasal 303. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu. Next, ini ada undang-undang ITE, ya, pasal 27 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ini kena pasal ya. Jadi orang yang dengan sengaja, ya, tanpa hak dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, ya, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ini kenapa pasal? Dan juga nih, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Ini ada pada Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 3. Ya. Sudah miskin lagi nih gara-gara judi nih. Next, alternatif positif untuk mengisi waktu, ya. Untuk poin yang sebelumnya kamu sudah lihat bahwa banyak efek buruk yang dialami para penjudi. Nah, ternyata banyak loh alternatif kegiatan produktif dan positif yang mending dilakukan daripada berjudi, ya. Misalnya olahraga. Ya, olahraga bareng teman, pacar, atau keluarga juga lagi naik daun, ya. Lari di GBK, Zumba, Pilates, dan lainnya bisa bikin badannya sehat, ya, lebih fresh, ya. Ini solusinya untuk menghindari, ya. Berikutnya hobi kreatif, ya. Kalau masih belum mau mulai olahraga, kembangin otak kanan melalui dengan mengasah otak kreatif. Misalnya les keramik, lukis, atau belajar otodidak, ya, menulis puisi dan lainnya. Ya, ini untuk peserta didik ya, nanti diarahkan ya Ibu Bapak, orang tua mengarahkan kepada peserta didiknya.
Berikutnya, menjadi relawan. Nggak cuma fisik dan kreativitas, tapi bisa mengembangkan sifat sosial, ya, bisa menjadi relawan bagi orang yang kurang beruntung, ya. Ikut organisasi non-profit, banyak banget yang buka pendaftaran ya lewat website. Next, bisa belajar keterampilan. Ya, nggak hanya kreativitas, ada juga keterampilan praktis yang bisa kamu pelajari, yang bisa putra-putri pelajari. Ya, gimana sih mengganti ban misalnya, benerin keran bocor. Nah, misalnya ini di rumah ya Ibu Bapak, bisa masak makanan favorit, budgeting, ya, dan ekonomi rumah tangga. Syukur-syukur kan bisa PO dengan masakannya, hasilnya, ya, kreativitas ini bisa dijual, bisa laku ya. Sekarang kan zamannya mudah untuk berkomunikasi lewat WA group nih, PO ya, PO hasil dari karyanya, hasil dari keterampilannya. Ya, saya kira itu Ibu Bapak sosialisasi untuk judi online ini, ya, ini berdasarkan panduan ini berdasarkan buku panduan anti judi online dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jadi kami berharap dengan adanya sosialisasi ini orang tua semakin waspada dengan kegiatan putra-putrinya, ya, dipantau putra-putrinya Ibu Bapak. Nah, kalau di SMP sini, SMP 271, kalau anak-anak sudah mengikuti ekskul, ya, ekskul kan biasanya kalau sering-sering lomba itu kan biasanya latihan ya, kadang-kadang sering latihan. Latihannya itu terus-menerus intensitas sehingga mempunyai prestasi. Nah, sebaiknya diarahkan seperti itu putra-putrinya. Ya, diarahkan untuk ikut ekskul. Ikut salah satu ekskul atau dua. Ya, ini ada nih anak-anak kita itu yang ikut 2 ekskul, Paskibra ikut, Pramuka ikut. Nah, kebetulan banyak lomba nih. Nah, sering nih latihan Paskibra, lomba Paskibra, latihan untuk lomba Pramuka. Nah, ini anak-anak yang begini kadang malah bagus, nggak sempat anak-anak tersebut itu untuk melakukan judi online. Karena apa? Malam hari udah lelah. Kalau habis latihan, malam hari sudah lelah sehingga anak-anak itu bisa tidur, ya, besok segar kembali. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita tidak terlibat dengan adanya judi online, ya, karena banyak karena terindikasi banyak pelajar yang ikut. Makanya harus kita waspadai ya Ibu Bapak semua. Kita harus waspada, kita kontrol ya anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah masa depan kita ya Ibu Bapak. Anak-anak itu karena kita sukses di dalam mendidik anak. Seperti itu ya Ibu Bapak. Ya, saya kira cukup dari saya, Bu Namira. Ya, mungkin ada tanya jawab. Selain itu dipersilakan, tetapi kasih kesempatan ya. Tiga saja Bu Namira. Ya, karena akan kegiatan lain. Ya, baik Bun. Ya. Oke, terima kasih untuk Bunda Eti Tribudi yang tadi telah menyampaikan sosialisasi antisipasi judo atau judi online di kalangan peserta didik. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua dapat memahami ya, dan untuk mengingatkan sekali lagi, mengingatkan putra-putrinya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sangat merugikan untuk pribadinya ataupun untuk keluarganya. Dan kalau saya mungkin menambahkan sedikit ya, karena di dalam ayat Al-Quran juga memang sudah dijelaskan gitu ya, sebagai seorang yang beragama Islam, di dalam Al-Quran juga dijelaskan di dalam surat Al-Maidah 90 ya. Ayat 90, Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu minum khamar atau berjudi, mengundi nasib dengan panah, karena itu adalah termasuk perbuatan setan. Agar dihindari hal tersebut, agar kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua dari peserta didik kita dapat menghindari hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Ibu Bapak, selanjutnya akan saya buka untuk atau tanya jawab untuk 3 penanya aja mungkin. Kalau memang semuanya sudah jelas ya alhamdulillah ya. Silakan untuk yang mau bertanya. Adakah? Udah jelas semua, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Kayaknya Udah jelas semua kok, saya juga udah paham dengar. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah. Ya, Kalau gitu. Udah terlalu banyak kegiatan anak saya, insya Allah. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Alhamdulillah kalau semuanya tidak ada pertanyaan untuk kegiatan kali ini. Nanti untuk link daftar kabarnya kayaknya di chat kolom komentar ya. Atau nanti akan diserahkan di wali kelas masing-masing, Bunda. Nanti harap Dulu Bu Nami, mungkin dipoto dulu Bu Pak Beni. Oh iya. Foto dulu Ibu kameranya. Ya, silakan Ibu Bapak dibuka layarnya untuk difoto. Ya. Iya. Silakan. Pak Beni udah siap ya? Untuk slide pertama, silakan dengan senyum manisnya. Ya, dibuka layarnya layar 1. Oke, layar 2 silakan dibuka layarnya. Ya, lanjut. Layar 3 senyumnya mana Bun? Bapak. Layar 3. Layar 4. Berikutnya layar 4. Selanjutnya layar 5. Layar 5. Layar 6. Wah, banyak yang belum terbuka nih. Layar 6. Oke.